Dalam pembahasan video kali ini, Miss akan bertanya bagaimana atau apa yang akan kita katakan ketika kita memiliki tamu untuk orang tua kita, kemudian tamu tersebut sudah membicarakan bahwa dia adalah siapa, keperluannya apa. Nah, ketika kita yang menyampaikan kembali kepada orang tua, apa yang akan kita sampaikan? Ada dua cara. Yang pertama secara langsung, berarti kita menyebutkan secara utuh apa yang disampaikan oleh tamu tersebut tanpa menambah-nambahkan atau menyebutkan hal lain. Kemudian dengan cara yang kedua yaitu cara tidak langsung, yaitu dari sudut pandang kita kepada dia, si tamu itu. Maka penyebutannya adalah dia. Ya, contoh. Kalau secara langsung, berarti ketika tamu tersebut berbicara, saya Abian, saya dari Antapani. Berarti kita menyebutkan kembali kepada orang tua kita, dia bilang, saya Abian, saya dari Antapani. Nah, kemudian kalau untuk yang tidak langsung, yang kedua, berarti dari sudut pandang kita kepada dia, berarti orang ketiga tunggal, maka dia bilang, dia Abian, dia dari Antapani. Nah, itu untuk contoh perkataan atau kalimat langsung atau tidak langsung dalam bahasa Indonesia. How about in English? Samir, hurry up going to the college, it's almost late. Sorry mom, I've headache. I cannot go to college. How poor you are, take a rest and I'll give you a medicine soon. Wait a minute. Thanks mom. But today there is English test. I will not get score if I miss the test. No hard feeling, you can follow it for the next time. I'll tell it to Daddy. Where's Samir? He said he had headache. Oh, how about his lesson today? He said that he would get English test, but I said him to take a rest. His healthy is more important. Okay, I'll call his lecturer. Hopefully he will get sooner. From the video, can you find which one direct speech and indirect speech? Look at this picture. Samir says, I have a headache. Itu berarti direct speech-nya. For indirect speech, he said that he had a headache. Apa itu direct speech or quote speech? Kita menggunakan gaya bicara ini saat kita ingin mengulangi apa yang dikatakan orang lain secara akurat atau sama persis dengan memberi tanda kutip di awal dan akhir kalimatnya. For example, tadi Samir says, I have a headache. Gaya bicara ini amat umum dijumpai di media seperti buku, artikel, koran, dan lain sebagainya. Biasanya di cerita-cerita ya, kalimat langsung seperti itu. Kita dapat menggunakan verb say or said yang mengindikasikan direct speech, tapi kita juga bisa menggunakan verb lainnya yang bisa digunakan seperti ask, reply, and shout. For example, she replies, I'm not hungry. For indirect speech or reported speech, menjelaskan kata-kata orang lain yang diucapkan sebelumnya tanpa menggunakan tanda kutip atau menggunakan kalimat yang berbeda. For example, he said that he was headache. There are three kinds of direct and indirect speech. Ada tiga. The first is statement, kemudian imperative, kemudian question. Now for today we are going to learn about statement. Untuk perubahan tenses dari direct ke indirect, for example, present simple, I want a holiday, menjadi simple past atau past simple, she told me she wanted a holiday. Bisa pakai that, bisa juga tidak ya, jadi bisa she told me that she wanted, bisa juga she told me she wanted a holiday. Kemudian di situ ada present continuous, Bob is annoying me, menjadi Jane said Bob was annoying her. Nah, di situ ada perubahannya. Jane berkata bahwa Bob, Bobnya kan menjadi was ya, menjadi to be-nya past. And then I have eaten too much, di present perfect menjadi he said he had eaten too much. Tadinya have menjadi had karena itu menjadi past perfect. Kemudian present perfect continuous, the class had been interesting, menjadi past perfect continuous. Anne said the class had been interesting. Kemudian simple past, I saw her arrive, menjadi she told me he had seen her arrive.
past continuous. The team were playing well menjadi past perfect continuous. John Woo said the team had been playing well. Nah, itu untuk perubahan tenses satu ke yang lainnya. Kemudian ini ada memakai will, can, must, may, ought to, should, would, can, could, might. Nah, itu berarti perubahannya bisa dilihat ya, dari will, would, can jadi could, must jadi had to, may jadi might, ought to tidak ada perubahan, tetap ought to, should tidak ada perubahan, would tidak ada perubahan juga, could tidak ada perubahan, dan might tidak ada perubahan. For example, I will take you out tonight. Nah, jadi he said he would take me out tonight. Berarti perbedaannya di situ will jadi would, kemudian I will-nya itu kan misal laki-laki ya, berarti he would take me. Nah, karena dia I will take you dari you jadi take me out tonight. Oke, itu untuk perubahan dari modal verb ini ya. Untuk lebih bisa memahami dari direct and indirect speech, di sini ada perubahannya. Dari tenses itu to be-nya ya. For example, dari am menjadi was, dari was were menjadi had been. Nah, itu bisa dilihat ya yang sebelah kanan. Nah, tapi yang lebih pentingnya lagi dalam perubahan dari direct to indirect speech itu adalah perubahan menyebutkan waktu ya. Jadi perubahan menggunakan waktunya atau adverb of time-nya. Di situ for example, here jadi there, now jadi then, this jadi that, today jadi that day, yesterday jadi the day before, last year the previous year, 2 days ago jadi 2 days before, tomorrow the following day. Nah, itu ya contoh-contoh dari waktu, perubahan waktunya. Let's practice. Please try to answer this to make you understand. For example, the first she said, I like volleyball. Itu berarti direct speech-nya. Berarti change into indirect speech menjadi she said she liked volleyball, atau she said that she liked volleyball. Kemudian number 7 itu yang ada keterangan waktunya. They said we went to the zoo yesterday. Berarti itu simple past menjadi past perfect. They said that they had gone to the zoo the day before. Nah, seperti itu untuk jawaban number 7. Silakan yang lainnya, nomor-nomor yang lain dicoba dulu ya. Maybe it's enough for today. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.